Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman, serta Islam. Sholawat beserta salam tetap selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana puasanya hari ini? Masih lancar? Alhamdulillahirabbil alamin. Serta ibadah yang lain juga lebih diperketat lagi ya, seperti sholatnya, sholat sunnahnya lebih digiatkan lagi karena kita sudah memasuki babak kedua, yakni sudah masuk hari yang ke-14 ya. Jadi sudah hampir di pertengahan kita menjalani ibadah puasa. Jadi harus kita lebih giat lagi dalam menggapai ridho Ilahi dan meraih pahala-pahala yang dapat kita capai, dapat kita dapatkan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, meski pandemi corona belum juga usai, kita harus tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sukacita, karena di bulan suci Ramadan ini akan menjadikan waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Sebab ibadah yang kita lakukan di bulan penuh berkah ini akan melipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang amalan sunnah di bulan Ramadan. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Jadi apabila kita memperbanyak sholat sunnah kita, memperbanyak sholat duha, sholat tahajud, maka pahalanya dihitung seperti sholat wajib di bulan biasanya. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan lain. Masya Allah, sangat banyak pahala yang akan kita dapatkan jika kita mengerjakan sholat fardu 5 waktu di bulan Ramadan. Karena itu, keutamaan amalan sunnah di bulan Ramadan rasanya sayang sekali untuk kita lewatkan ya anak-anak. Apa saja sih ibadah sunnah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Yuk, simak. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Amalan yang bisa dikerjakan saat bulan suci Ramadan adalah membaca ayat suci Al-Quran. Amalan ini termasuk amalan khusus karena dapat digabungkan dengan amalan puasa. Apalagi malam turunnya Al-Quran atau malam Lailatul Qadar terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi membaca Al-Quran merupakan amalan sunnah teristimewa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Keistimewaan lain membaca Al-Quran juga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Jadi, yuk
anak-anak yang masih susah membaca Al-Qur'annya, yang masih merasa malas untuk membuka Al-Qur'annya, ayo dibuka Al-Qur'annya. Mari kita baca Al-Qur'an kita masing-masing di rumah. Kita tadarus Al-Qur'annya. Yang sudah banyak membaca, lebih dibanyakan lagi dalam membacanya. Bila perlu kita hatamkan. Yang sudah hatam sampai dengan sekarang, dibaca lagi, dikhatamkan lagi, ya. Bisa juga sambil dihafalkan dan dimurojaah hafalan-hafalannya guna untuk setoran tahfiz nanti di kelas 4, 5, dan 6, ya. Bagi yang sudah hafal juz 30 nanti akan di wisuda, yakni akan diresmikan seperti halnya teman-teman kita yang lain yang telah lulus dalam juz 30 kemarin, yang telah diwisuda juz 30-nya secara mukammal, yakni setoran sekaligus dari surat An-Nas sampai dengan An-Naba dalam satu kali baca, ya. Ada yang tertarik? Iya, tentu saja, karena target kita di SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 ini akan meluluskan siswa dan siswi terbaik yang hafal minimal juz 30, ya. Dan bagi siswa dan siswi kelas 1 mungkin yang belum bisa membaca Al-Qur'an, yang masih iqra, bisa juga membaca iqra-nya, karena tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya. Karena apa? Karena dalam membaca Al-Qur'an pahalanya dihitung dari per huruf. Kata Rasulullah SAW, aku tidak menyebutkan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu hurufnya akan diberikan pahala 10 kebaikan, ya. Karena di Iqra juga itu adalah potongan-potongan dari ayat Al-Qur'an, ya. Tetap semangat dalam belajar membaca Al-Qur'an, dan bagi yang sudah lancar, lanjutkan untuk tadarus Al-Qur'annya sampai dengan khatam di bulan ini, ya. Jangan sampai dilewatkan. Ayo kita kencangkan ikat pinggang kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan suci dan penuh berkah di bulan Ramadan ini, ya. Dan akhirnya demikianlah tausiah singkat yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ya.